Dalam video terakhir kita tentang penaklukan awal Islam, kita melihat kekhalifahan Umayyah sangat memperluas wilayahnya setelah berakhirnya fitnah kedua, mendorong ke Afghanistan dan akhirnya menyelesaikan penaklukan Afrika Utara yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Hari ini, penaklukan yang lebih besar akan muncul, baik di barat maupun di timur, saat perhatian kekhalifahan beralih ke Sind, Transoxiana, dan Iberia Visigoth. Namun, seiring semakin besarnya kekhalifahan, mulai tampak celah dalam struktur pemerintahan, dan masalah-masalah seperti wilayah yang terlalu luas, perlakuan buruk terhadap mayoritas non-Arab, dan kerusuhan sektarian terus mengganggu Umayyah, bahkan ketika mereka mendekati puncak kekuasaan mereka. Tahun-tahun setelah kekalahan Ratu Berber di Hiyah, ditandai oleh kemenangan dan kekacauan terutama di Khorasan dan Transoxiana, di mana otoritas khalifah masih belum sepenuhnya pulih sejak fitnah kedua. Antara tahun 692 dan 705, gubernur yang sebagian besar independen Musa ibnu Abdullah telah memperluas basis kekuatannya. Pertama dengan menaklukkan negara kota Heptalit dan Sogdiana setempat, bahkan berselisih dengan pasukan kekaisaran Tibet untuk memperebutkan pengaruh di wilayah tersebut. Kemudian menjalin aliansi lokal dengan tujuan untuk melakukan ekspansi dengan mengorbankan gubernur Arab lainnya di wilayah tersebut, meskipun ia memiliki kesetaraan nominal kepada khalifah. Musa akhirnya dikalahkan dan dibunuh dalam sebuah kampanye yang diperintahkan oleh Al-Hajjaj dan dipimpin oleh Al-Mufaddal dan Mudrik, keduanya putra gubernur Khorasan sebelumnya Al-Muhallab. Ibnu Abi Sufra dengan bantuan Raja Takhrun yang bersahabat dengan Arab, penguasa Samarkand dan penguasa Sogdiana yang paling kuat. Episode tersebut menyoroti meningkatnya kesulitan dalam mempertahankan kendali atas wilayah perbatasan yang sangat jauh, dan sebagian besar dekade berikutnya menyaksikan upaya Umayyah untuk memusatkan wilayah kekuasaan mereka yang luas dengan berbagai tingkat keberhasilan. Kekacauan yang berbeda terjadi di ibu kota selama periode yang sama dengan Khalifah Abdul al-Malik yang kini sudah tua dan sakit-sakitan. Pertanyaan-pertanyaan pelik seputar suksesinya mulai muncul. Meskipun Abdul al-Malik lebih memilih putra-putranya, Al-Walid dan Sulaiman sebagai penerus, saudaranya Abdul al-Aziz gubernur Mesir merupakan kandidat pilihan bagi banyak orang meskipun usianya sudah lanjut. Terutama karena ayah mereka, Khalifah Marwan, yang kini telah meninggal 20 tahun yang lalu. Sebelumnya telah menyatakan bahwa Abdul al-Aziz harus menggantikan saudaranya. Permintaan Abdul al-Malik agar saudaranya mencabut klaim ini dan menarik diri dari suksesi menyebabkan keretakan di antara keduanya. Dengan Abdul al-Malik tampaknya takut akan perang saudara lainnya, sebagaimana dibuktikan oleh upayanya untuk memaksa upeti dari Abdul al-Aziz dan mengikis basis kekuatannya yang secara tradisional sangat otonom. Ketakutan ini teratasi ketika Abdul al-Aziz meninggal pada akhir tahun 704, meskipun ketidakpastian yang berlanjut seputar suksesi mendorong Abdul al-Malik untuk mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, memanggil pengikutnya untuk mengambil sumpah setia kepada putranya Al-Walid saat dia masih hidup. Meskipun kekuasaan di khalifah telah bersifat dinasti selama 24 tahun, bersumpah setia kepada ahli waris yang ditunjuk sebelum suksesinya menandai penyimpanan lebih jauh dari tradisi elektif rasidun dan tidak disukai oleh banyak orang, dengan hakim dan ulama yang disegani Said ibnu Musayyib bahkan dipenjara dan dipukuli karena penolakannya untuk bersumpah. Meskipun ada ketidakpuasan ini, pemerintahan Al-Walid akan menjadi salah satu pemerintahan Khalifah Umayyah yang paling sukses, dan ia naik tahta setelah kematian ayahnya pada bulan Oktober 705 tanpa perlawanan serius. Penaklukan baru akan segera menyusul di 3 bidang utama di timur gubernur Al-Hajjaj. Seorang sahabat dan penasihat terpercaya khalifah baru akan tumbuh semakin berpengaruh, memerintah Irak dan Persia seperti kerajaannya sendiri dan menunjuk gubernur sendiri untuk mengawasi perluasan wilayah. Gubernur perbatasan yang paling penting adalah Qutaibah ibnu Muslim yang menggantikan Al-Mufaddal sebagai gubernur Khorasan dan melanjutkan penaklukan Transoxiana, dan Muhammad ibnu Al-Qasim gubernur Fars yang akan mengawasi kemenangan Arab terbesar di India hingga saat ini. Di barat, Musa ibnu Nusair memerintah daerah perbatasan sebagai gubernur Ifriqiya, dengan Spanyol Visigoth sebagai target berikutnya dari awal khalifah yang tak terhentikan. Penaklukan pertama pada masa pemerintahan Al-Walid dilakukan oleh Qutaibah yang dengan cekatan memanfaatkan perseteruan dan konflik antara kerajaan-kerajaan Sogdiana di wilayah tersebut untuk membawa mereka ke dalam kekuasaan khilafah. Tis al-A'war, penguasa Jaganian, menghadapi agresi dari kerajaan tetangga Suman dan Akhrun di utara di kaki pegunungan Hisan.
Untuk mempertahankan tahtanya, dia memberikan upeti dan kesetiaannya ketika pasukan Qutaibah tiba pada akhir tahun 705, meminjamkan kekuatannya kepada pasukan Arab dalam kampanye cepat mereka melawan pangeran saingannya dan melawan Balkh, pusat kekuatan wilayah Tokharistan. Perpecahan banyak pangeran Transosiana membuatnya relatif mudah bagi Qutaibah untuk memaksakan upeti dari wilayah tersebut dan membawanya di bawah kedaulatan khilafah, meskipun kekuasaannya di wilayah tersebut tetap merupakan tindakan penyeimbangan yang rumit, seperti yang ditunjukkan oleh kampanye-kampanye yang sulit seperti penaklukannya selama berbulan-bulan atas Paikan, sebuah kota dagang yang kekayaannya yang besar memungkinkannya untuk menarik tentara dan tentara bayaran dari seluruh Sok untuk melawan Qutaibah selama beberapa waktu sebelum kejatuhannya dan penjarahan yang brutal. Memang, dia akan dipaksa untuk melancarkan beberapa kampanye mahal selama beberapa tahun berikutnya. Beberapa tahun berikutnya, ketika para penguasa individu atau koalisi kecil terlibat konflik dengan penguasa baru Aksus, dengan pertempuran lebih lanjut di Bukhara menyusul penjarahan Paikan. 706 juga menyaksikan beberapa kemenangan kecil di perbatasan dengan Kekaisaran Bizantium di sepanjang pegunungan Taurus dengan saudara Al-Walid Hisam, mengalahkan oposisi yang sebagian besar terdiri dari kaum Mardalis Kristen yang dimukimkan kembali oleh Justian II. Konflik perbatasan intensitas rendah yang akan berlanjut selama tahun berikutnya berakhir dengan jatuhnya Tiana di dekat Kemer Hisar saat ini pada awal musim panas tahun 707, dan melihat sebagian besar kaum Mardalit ini dimukimkan kembali sekali lagi ke Suriah untuk mengusir mereka sebagai aset Bizantium. Setelah kemenangan-kemenangan ini, khilafah akan menikmati 4 tahun yang relatif damai, dengan Al-Walid menunjukkan gubernur-gubernur baru dan memastikan kewenangannya sebagai khalifah baru diakui di seluruh wilayah kekuasaannya yang luas. Akan tetapi, pada tahun 711 dan 712 terjadi 2 operasi besar yang meletus pada jarak hampir 7.000 km dari satu sama lain di pihak yang berseberangan dengan kekhalifahan. Ketika berada di garis depan barat, Musa ibnu Nusaid dan Tariq ibnu Ziyad membawa kekuatan khilafah ke Visigotik, Hispania. Topik video kita berikutnya, serangkaian kegagalan baru-baru ini di timur telah menggerakkan Al-Walid dan Al-Hajjaj untuk menggandakan upaya mereka di India. Sind telah lama menjadi basis bagi para bajak laut yang memangsa kapal-kapal di Samudra Hindia, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah tempat perlindungan yang diterima banyak loyalis Sasanid dan berbagai pemberontakan yang kalah ketika melarikan diri dari wilayah Umayyah ke India. Peristiwa yang tampaknya menjadi pemicu kampanye tersebut terjadi ketika para perompak membajak 8 kapal yang berlayar dari kerajaan Anuradhapura di wilayah Sri Lanka modern, yang lambung kapalnya berisi permata, mutiara, budak, dan hadiah lain dari Raja Manavamma kepada khalifah, serta wanita muslim yang sedang berziarah yang ditawan. Rincian tentang ekspedisi hukuman pertama masih sangat sedikit, namun setelah penyitaan kapal-kapal dan penolakan atau ketidakmampuan Raja Dahir dari Sind untuk menyelamatkan kapal-kapal tersebut dari para perompak, Hajjaj mengajukan petisi kepada Al-Walid yang enggan untuk memberikan dukungan dalam invasi, yang akhirnya dikabulkan. Dipimpin oleh seorang jenderal bernama Buzail, 3.000 orang berlayar ke kota pelabuhan Nerun dekat kota modern Hyderabad di Pakistan. Sebelum berbaris dengan penuh semangat menuju tempat perlindungan bajak laut terkemuka di Debal, garnisun dan pasukan lokal akan hancur dengan cepat di hadapan pasukan Arab yang kecil. Tetapi kemenangan awal ini hanya bertahan sampai kedatangan Pangeran Jaysia dari Sind dengan 4.000 orang, menunggangi unta dan dikawal oleh gajah perang. Meskipun orang-orang Arab bertempur dengan gagah berani, gajah-gajah tersebut membuat banyak kuda kavaleri Arab menjadi panik, termasuk kuda Buzail sendiri, yang menyebabkan kematian sang jenderal dan kekalahan pasukannya yang sudah kalah jumlah. Namun, kemenangan Dahir dan Sind hanya bertahan dalam jangka waktu yang singkat. Bahkan sebelum diluncurkannya invasi kedua, keretakan mulai terlihat di kerajaan karena takut akan invasi lain. Gubernur Nerun mulai memberi upeti kepada Al-Hajjaj, sebuah tanda runtuhnya otoritas pusat di Sind yang telah memungkinkan kerajaan tersebut menjadi surga bagi para bajak laut, dan yang kemudian membuat khilafah mengumpulkan dukungan signifikan dari dalam wilayah perbatasannya. Selain itu, berbagai suku dan komunitas hidup secara efektif secara mandiri di dalam perbatasan Sind, terutama suku nomaden Jat dan suku Mediterania di Balochistan yang tinggal di sepanjang pantai sebagai nelayan dan bajak laut. Yang mendirikan dinasti Caca di Sind sekitar waktu yang sama ketika Islam pertama kali muncul di Arabia. Dekret yang merendahkan dan diskriminatif telah dijatuhkan terhadap kelompok suku tersebut, khususnya Jat. Ini termasuk larangan mengenakan sutra dan membawa pedang, dengan anak-anak pemimpin Jat terkemuka disadara untuk menegakkan aturan ini. Pada
Pada masa Al-Walid dan Dahir, dendam-dendam ini masih sangat dalam, tetapi mahkota Sin tampaknya tidak lagi memiliki kekuatan atau wewenang untuk mengendalikan pantai-pantainya atau penduduknya, meninggalkan populasi minoritas yang besar dan pengikut-pengikut yang tidak setia di dalam negara yang siap mengangkat senjata melawan negara saat kelemahan pertama kali terlihat. Kesempatan ini datang dengan cepat ketika pada akhir tahun 711, pasukan kedua dibentuk dengan dukungan langsung Al-Walid. Al-Hajjaj menggunakan prajurit dari pasukan Buzail yang masih ditawan di Sin sebagai keluhan lebih lanjut untuk mendorong Khalifah berperang. Di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim, gubernur Fars yang masih remaja, dan saudara ipar Al-Hajjaj, serta mengerahkan 6.000 prajurit berkuda dari pasukan inti Khalifah Suriah. Sejumlah prajurit tak terukur yang mengunjungi Unta dan bergabung di Siroj, serta 3.000 prajurit lagi di Makaran yang dipimpin oleh gubernur provinsi yang sudah tua dan sakit-sakitan, Muhammad ibnu Harun. Pasukan ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada pasukan Buzail, dan meskipun ikatan keluarga dan kesetiaan pribadinya kepada Al-Hajjaj tampaknya lebih memberikan kontribusi terhadap pemilihan gubernur muda itu sebagai pemimpin daripada pengalaman militernya, terutama dengan Al-Hajjaj yang hampir mengalami kekalahan di tangan seorang jenderal pemberontak. Ia dengan cepat membuktikan keterampilannya sebagai seorang komandan di tahun-tahun berikutnya. Dari Makan, pasukan tersebut bergerak menuju Sind dengan penuh semangat. Pertama-tama, menaklukkan kota Balochi di Arman Belah, sekarang Bela, Pakistan. Meskipun usianya masih muda dan pasukannya lebih besar, Ibnu Qasim melangkah maju dengan lebih berhati-hati daripada Buzail, waspada terhadap pasukan Pangeran Sindi yang telah menggagalkan ekspedisi pertama dan membangun serangkaian kampanye berbenteng saat ia maju untuk menjaga terhadap penyergapan. Mencapai Debal pada tanggal 28 Oktober 711, kapal-kapal tiba untuk membongkar mesin pengepungan dan ketapel yang besar, bersama dengan korespondensi yang sering dari Al-Hajjaj dan komandan yang selalu berhati-hati menggali parit di sekitar kota yang terkepung untuk berjaga-jaga terhadap pasukan bantuan atau serangan mendadak sebelum memulai pemboman. Sementara kisah pengepungan yang ditulis Charles Nama pada abad ke-13 agak fantastis, menampilkan standar pertempuran magis yang membuat kota itu tak terkalahkan hingga tiang bendera di atas kuil dihancurkan oleh batu ketapel, di antara hiasan-hiasan lain yang jelas. Penggambaran dasar pengepungan singkat itu cukup sederhana. Setelah 7 hari dibombardir dengan tombak-tombak dan ketapel raksasa yang dikenal sebagai pengantin kecil yang disediakan oleh khalifah, para pembela kota mencoba untuk maju menyerang pasukan pengepung, namun berhasil dipukul mundur dengan mudah. Keesokannya, pasukan Ibnu Qasim menyerang tembok yang hancur dari segala arah, segera memanjat tembok dan menyerbu kota. Penyerahan brutal pun terjadi dengan kota yang hampir rata dengan tanah, bahwa banyak yang terbunuh saat mereka mencari perlindungan di kuil, dan lebih banyak lagi yang dibawa sebagai tawanan. Meninggalkan tawanan yang baru dibebaskan dari pasukan Buzail untuk memimpin Debal, beserta mantan sipir penjara mereka Kublah yang selamat berkat pelakuan baiknya terhadap tawanan muslim dan cepatnya ia memeluk Islam setelah kemenangan mereka. Pasukan besar itu segera berangkat dari wilayah penaklukan mereka untuk terus maju menuju Nerun, tempat Jaisyah masih berkemah, karena kalah jumlah dibandingkan dengan pasukan yang mendekat dan menerima kabar tentang jatuhnya Debal. Sang pangeran memutuskan untuk mundur ke pihak ayahnya dan memerintahkan gubernur Nerun untuk melawan pasukan Arab yang mendekat tanpa menyadari perjanjian upeti yang telah disepakatinya. Ketika Ibnu Qasim tiba di Nerun segera setelah kepergian Jaisyah, dia tidak menemui perlawanan, malah dibiarkan beristirahat dan mengisi pembekalan sementara suku Jat dan Med yang memusuhi raja-raja Chaj dan mendengar kabar kemenangan Qasim berbondong-bondong ke Panjinya. Dari sini dia pertama-tama bergerak ke arah barat laut sepanjang tepi barat sungai Indus, menaklukkan Sehwan dengan sedikit kesulitan lebih banyak daripada Debal, meskipun ada pertahanan keras dari pimpinannya Bacerah, sepupu Raja Dahir. Setelah pengepungan selama seminggu, warga kota itu yang takut dengan cerita-cerita tentang penghancuran Debal lebih memilih menyerah dan akhirnya mengusir Bacerah untuk menyerah. Beberapa hari kemudian di Budia, Bacerah mencoba melakukan perlawanan lagi setelah melarikan diri dari kejatuhan Sehwan, bergabung dengan kepala kota itu, Karah Kotak, untuk melancarkan serangan malam terhadap tentara Arab yang berkemah. 1.000 prajurit terbaiknya terbagi menjadi 4 kelompok untuk penyerbuan di bawah kegelapan malam. Didukung oleh Jat yang setia kepada Sin, pemerintah yang membingungkan membuat serangan malam itu gagal. Karena keempat kelompok gagal berkoordinasi dengan baik dalam kegelapan, beberapa tersesat dan gagal mencapai tentara Arab, sementara sisanya ditemukan dan diusir oleh penjaga yang waspada dari camp yang dibentengi dengan baik. Setelah kekalahan ini, Karah Kotak
menyerah kepada Ibnu Qasim sebagaimana banyak pengikut Dahir telah melakukannya, sementara Bacera dan para loyalisnya terbunuh sehingga hampir di seluruh wilayah Sind di sebelah barat Indus berada di bawah kekuasaan khilafah. Ujian sesungguhnya adalah penyeberangan sungai Indus, dan di sini pasukan Qasim yang berkemah di Kohal mulai menghadapi kesulitan. Dahir dan Jaisiyah berdiri siap di tepi seberang. Kedua pasukan kadang-kadang dalam jarak tembak busur satu sama lain, menjaga agar tidak ada yang menyeberang, meskipun secara nominal memimpin kesetiaan kota-kota taklukan di dekatnya posisi Qasim masih rapuh, berdasarkan rasa takut yang mungkin memudar jika para penakluk menunjukkan terlalu banyak kelemahan. Memang, saat kebuntuan 50 hari di seberang sungai Indus mulai berlangsung, bangsa Arab menemukan kesulitan besar dalam menjaga persediaan mereka sendiri, dengan pasukan yang mulai menderita kelaparan dan penyakit dan terpaksa memakan banyak kuda mereka, sementara Sehwan bangkit dalam pemberontakan di belakang mereka dan mengusir garnisun Arab yang baru saja dipasang. Meskipun pemberontakan ini dengan cepat dipadamkan dan 2000 ekor kuda baru yang syarat dengan perbekalan segera dikirim oleh Al-Hajjaj, periode tidak adanya tindakan yang panjang itu jelas melemahkan posisi Arab. Maka atas perintah Hajjaj, pasukan itu berangkat menuju Datta, kemungkinan besar pada bulan Mei tahun 712. Penyeberangan berhasil dilakukan di Jim, sekarang lokasi Danau Kenjar. Tetapi pada waktu itu merupakan arungan yang relatif aman di mana sebuah pulau kecil berdiri di tengah-tengah sungai Indus dengan perahu yang disediakan oleh pemimpin setempat Mokah Basaleh. Ibnu Qasim mengisinya dengan pemberat dan menghubungkannya dengan papan untuk membentuk jembatan menyeberang sebelum Dahir yang tidak siap dapat membawa pasukannya untuk menghalangi jalan mereka dan mengalahkan pasukan yang sedikit di bawah pimpinan saudara setia Mokah Qasim. Dari sini, Qasim bergerak cepat ke utara menuju ibu kota Sind di Aror, mengalahkan beberapa tentara Sindi di sepanjang jalan. Di sebuah danau di sebelah selatan Nawab Shah saat ini, pertempuran besar pertama terjadi dengan Jaisiyah membawa pasukan besar tentara dan gajah untuk melawan penjajah. Meskipun mereka bertempur dengan gagah berani dan gajah-gajah itu menyebabkan kekacauan besar di antara orang-orang Arab yang berkuda, mereka dengan cepat dikepung oleh musuh-musuh mereka yang lebih lincah. Dengan mayoritas pasukan terbantai, sementara Jaisiyah menerobos musuh-musuh yang mengelilinginya di atas ekor gajah untuk melarikan diri ke sisi ayahnya. Kekalahan ini semakin mengguncang kepercayaan pengikut Tahir dengan Rasil sekarang memberotot untuk bergabung dengan saudaranya dalam pelayanan Ibnu Qasim dan mengamankan perahu untuk menyeberangi danau sebagai tanda kesetiaan barunya. Selama 3 hari berikutnya, Tahir yang menghadapi masalah kesetiaan dan tampaknya membiarkan ramalan para astrologinya menginformasikan banyak strateginya, mengarahkan beberapa detasemen untuk melawan Ibnu Qasim, namun sia-sia, yang memungkinkan orang-orang Arab untuk mengatasi pasukan kecil ini sedikit demi sedikit dan mengurangi keunggulan jumlah orang Sindi. Pada tanggal 16 Juni 712, atas nasihat Muhammad bin Haris, pemimpin suku Muslim Alafi yang telah melarikan diri dari Makaran setelah perseteruan berdarah yang membawa mereka ke dalam konflik dengan Al-Hajjaj, akhirnya mengerahkan seluruh pasukannya untuk melawan pasukan Ibnu Qasim yang telah menyeberangi danau yang dipimpin oleh letnannya Wais bin Qais. Dengan menempatkan pasukan berkuda di sebelah kiri, pemanah di sebelah kanan, dan prajurit infanteri di tengah. Dengan dukungan gajah perang pasukan Sindi, jumlah sekitar 20.000 orang, sementara pasukan Ibnu Qasim berjumlah 15.000 orang. Meskipun awalnya ia berusaha mengusir mereka dengan serangan gajah orang-orang Arab, dan tunggangan mereka kini telah berpengalaman melawan binatang buas dan terbagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk membingungkan dan menakut-nakuti gajah yang dikirim untuk melawan mereka. Sementara itu, serangan kavaleri oleh komandan kedua Muslim, Muhrij ibnu Sabat, ke pusat musuh menemui keberhasilan signifikan. Meskipun Muhrij sendiri tewas dalam pertempuran menyebabkan kerusakan besar pada musuh, sebelum kedua pasukan dipaksa mundur setelah pertempuran berdarah hari itu, hari berikutnya merupakan klimaks konflik dengan Dahir. Kali ini keluar bersama pasukan berkudanya di tangan pasukannya. Sementara orang-orang Arab menembakkan anak panah yang diolah dengan nafta yang menyala untuk membuat gajah-gajah panik. Pada awalnya, pertempuran menguntungkan pihak Sindi dengan Suja dari Abysia, seorang juara terkenal di pasukan Ibnu Qasim, terbunuh dengan panah di leher dan pasukan khalifah mulai mundur sebelum serangan kavaleri. Namun, Ibnu Qasim berhasil mengumpulkan pasukannya dengan detasmen berkuda Muqabasyih sendiri yang memperkuat komandannya di tengah saat pertempuran terkecamuk di seberang tepi danau. Tak lama kemudian, kurangnya kewenangan Dahir menjadi kehancurannya dengan sejumlah besar prajurit infanteri dan
Pemanahnya melarikan diri meninggalkan sebagian besar pasukan berkuda bangsawan yang jumlahnya semakin sedikit untuk membela raja mereka. Pasukan Arab yang sedang berkumpul mulai menyerang balik saat sayap kiri pasukan mulai kalah. Dahir melancarkan serangan terakhir yang gagah berani dari atas gajahnya. Namun, sebuah panah berapi membakar tandu yang ditungganginya, menyebabkan gajah itu panik dan berlari ke dalam air danau. Beberapa orang yang tersisa berusaha untuk berkumpul di sekitarnya di perairan dangkal. Namun karena terputus dari jalan mundur, raja dan orang-orang di sekitarnya ditebas oleh tembakan salvo dari para pemanah Arab di sepanjang tepi sungai. Sementara Jaisyah melarikan diri untuk melanjutkan perang kemenangan ini, menghancurkan perlawanan Sindi, dengan Ibnu Qasim mengeksekusi setiap tahanan kecuali para pedagang dan pengrajin dan sedikit yang bersedia mendukung Jaisyah dalam melanjutkan pertempuran yang kalah. Banyak kota dan desa yang bersumpah setia kepada Ibnu Qasim dan khalifah segera setelahnya, dengan Jaisyah bertahan di Barahaminabad hingga kejatuhannya akibat pengepungan hampir setahun kemudian pada bulan November 713 yang secara resmi mengakhiri dinasti Chach dan kerajaan Sin. Penaklukan ini bersama dengan kampanye simultan di Iberia akan segera membawa kekhalifahan Umayyah mendekati wilayah terbesarnya. Namun dengan segala kekuatannya, kekhalifahan itu tidaklah tak terkalahkan dan bahaya baik secara internal maupun eksternal terus mengintai.